Shalom, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini kita boleh kembali lagi di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur, kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan membaca, sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk saat ini dalam rangka kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami dapat beribadah walaupun di tempat kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk saat ini di mana kami boleh kembali akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami semua, dan hamba-Mu yang akan menguraikan renungan ini boleh diberkati dengan kemurahan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan, biarlah hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan membaca pada malam hari ini dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Baik, kita mulai. Saya akan membacakan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, karena kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tema kita saat ini ialah rumah Bapa. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus di sini, satu hal yang sangat menarik, yang penting sekali untuk kita ingat ialah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Dan kita tahu bahwa apa yang Yesus katakan di sini, sesaat sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan kemudian Tuhan Yesus memberitahukan apa yang akan dialami. Dan juga secara khusus Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada murid-muridnya, baik tentang seorang yang akan mengkhianati dia, dan juga kepada Petrus yang akan menyangkal dia. Murid-muridnya dalam situasi seperti itu mungkin disebut mereka sedang galau. Apa yang sedang mereka pikirkan? Hati mereka jadi gelisah. Yesus akan pergi. Yesus akan menderita. Dan apa yang mereka bayangkan mungkin menjadi sesuatu yang membuat mereka bisa kacau. Bisa membuat mereka tidak bisa kuat lagi menghadapi tantangan ketika Yesus tidak ada bersama mereka. Tapi di sini apa yang menjadi bagian yang penting ketika Yesus mengungkapkan tentang rumah Bapakku. Nah, yang menarik dari bagian ini Bapak Ibu dalam perayaan kita kenaikan Tuhan Yesus, kita semua selalu diingatkan bahwa Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Dan ini menjadi pengakuan iman kita yang tegas bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Nah, apa yang menarik di sini, kita seringkali mendengar orang yang meninggal di dalam Tuhan, betapa berharganya, dan kemudian dikatakan dia beristirahat dalam damai, dia pulang ke rumah Bapa. Kita di sini memang tidak akan mengupas secara tuntas tentang surga, tetapi dari perikop ini secara khusus kita akan merenungkan dari perkataan Yesus tentang janji rumah Bapa itu, bahwa ketika Yesus mengatakan itu ada sebuah janji dan ada kepastian di dalamnya. Pernyataan-pernyataan yang Yesus katakan di situ memberikan kekuatan bagi kita untuk menanti penggenapan janji itu. Nah, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus memiliki kerinduan bahwa satu kali kelak akan berjumpa dengan saudara seiman, satu reuni yang besar. Sesuai dengan bagian-bagian firman Tuhan lainnya mengungkapkan bahwa Yesus akan datang menyambut orang-orang yang percaya kepadanya, saleh-salehnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini kita akan sama-sama memperhatikan beberapa hal penting. Kita akan melihat pertama tentang janji. Janji itu di dalam ayat 1 dan 3 dengan tegas Tuhan Yesus katakan, dimulai dengan satu pernyataan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini yang harus dipegang oleh murid-murid. Jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Gelisah yang dialami oleh murid-murid itu tidak bicara tentang bagaimana perasaan saja, tetapi pikiran. Mungkin bayangan-bayangan yang tidak baik yang mereka akan alami karena bersama Yesus mungkin mereka merasa nyaman, atau hal-hal yang mereka pikirkan bahwa mereka akan selalu bersama Yesus, tapi Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Yesus mengingatkan, percayalah kepada Allah sebagai penawar atau sebagai jawaban kegelisahan mereka, daripada mereka kacau, dan percayalah apa yang Yesus katakan. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Dan apa yang Yesus katakan itu membuat suasana hati mereka lebih tenang. Dan mereka diingatkan pada bagian sebelumnya ketika Petrus mengatakan, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi Yesus katakan, engkau tidak bisa mengikut aku sekarang. Petrus dengan begitu semangatnya, tetapi Yesus mengatakan, sebelum ayam berkok 3 kali engkau menyangkal aku.
Sesuatu hal yang sangat tentunya buat Petrus sangat terpukul. Tetapi bagi murid-murid lain juga ada perasaan gundah gulana yang terjadi. Tetapi janji ini menguatkan. Percayalah kepada Allah yang walaupun saat itu mereka tidak melihat, tetapi percaya juga kepada Yesus yang adalah bukti bahwa Allah mengasihi. Allah mengasihi manusia. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah bukti daripada kasih Allah yang sangat besar. Nah, itu sebabnya janji tentang rumah Bapa itu diungkapkan di dalam bagian yang kita sudah baca tadi. Khususnya ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di dalam rumah Bapakku, tempat tinggal identik dengan surga. Ada kata yang dipakai di situ adalah monai. Ada pendapat-pendapat baik dari kalangan orang Yahudi yang menggambarkan pandangan orang Yahudi surga itu ada tingkat-tingkat kebahagiaan. Ada juga dari penulis Yunani juga mengatakan itu adalah tingkat-tingkat perjalanan. Dan beberapa ahli pikir di kekristenan terpengaruh dengan hal ini. Sehingga menggambarkan bagaimana perjalanan menuju ke surga itu ada tingkatan-tingkatan yang dibayangkan. Tetapi tidak dilukiskan di dalam Alkitab. Kita perhatikan juga di dalam Wahyu. Seringkali kita dengar bahwa surga itu bagaikan suatu kota yang mulia dan bagaimana permata yang indah. Ada juga yang menggambarkan, tetapi walaupun Alkitab tidak menjelaskan begitu banyak tentang situasi dan kondisi surga, tetapi gambaran di sini mengungkapkan bahwa tempat tinggal di rumah Bapa itu adalah tempat tinggal yang tersedia bagi banyak orang, yang luas. Mungkin ada yang menerjemahkan sebagai banyaknya kamar-kamar yang tersedia bagi orang-orang yang percaya. Tetapi surga itu begitu luas, seperti Allah menyediakan hatinya yang begitu luas bagi manusia. Nah, disinilah Yesus memberikan satu ketegasan, keyakinan, kepastian. Dan Yesus dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu. Itu sesuatu yang benar-benar diungkapkan bahwa itulah yang benar. Kalau tidak, Yesus tidak mengatakan, tapi yang Yesus katakan, itulah yang harus kita percaya. Dan menarik juga dikatakan, aku pergi ke situ. Dan berkata akan menyediakan tempat bagimu. Wah, berarti apakah surga itu sudah ada atau belum? Persoalannya bukan sudah ada atau belum. Tetapi Yesus menyediakan itu melalui pekerjaan yang dia telah lakukan. Ketika dia turun ke dunia, menjadi manusia, dia melayani, mempersiapkan, dan kemudian ketika dia harus mati di kayu salib, dan semuanya adalah jalan menuju ke surga. Ada gambaran-gambaran yang mungkin orang ingin bertanya, apa yang Yesus lakukan? Selama di dunia ini dia datang untuk mempersiapkan kerajaan Allah. Berita yang disampaikan tentang bagaimana Allah berdamai dengan manusia melalui pekerjaan Yesus. Kemudian dia akan membawa, ketika sudah selesai, dia akan membawa murid-murid, orang yang percaya, datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga, rumah Bapa adalah tempat di mana Yesus berada dan bersama-sama dengan semua orang-orang percaya. Ada gambaran-gambaran yang menarik pengertian manusia di dunia ini, ada atau mungkin pandangan-pandangan lain. Tetapi apa yang digambarkan di sini memberikan satu pemahaman bagi kita. Di surgalah kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Yang penting sekali di sini adalah percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku bahwa surga itu
nyata, ada, disediakan. Dan ini disediakan untuk para pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Disediakan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang telah setia sampai akhir. Dan kemudian di surga itu adalah seluas hati Allah bagi manusia. Mungkin ukuran-ukuran yang kita buat tentang ukuran manusia ini tidak bisa kita pakai untuk ukuran surga itu. Rumah Bapa begitu luas, dan itulah gambaran kasih Allah yang sangat besar. Kita tidak akan lebih jauh dalam tentang rumah Bapa, tapi dari bagian ini kita akan diteguhkan bahwa apa yang Yesus katakan, apa yang telah Yesus perbuat, memberikan jaminan, kepastian bahwa janji itu adalah janji yang benar. Nah, kita akan melihat selanjutnya dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Itu jawaban Yesus dan juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Thomas dan Filipus. Nah, kita akan melihat ada jaminan. Yesus berkata itu menjadi satu kepastian bahwa janji itu pasti dan Yesuslah yang menjadi jaminan. Yang pertama Yesus katakan di dalam ayat 4, aku dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kita tahu Thomas ini suka kita tahu tentang keraguannya, tetapi di sini dia bertanya, ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebuah ayat atau pernyataan yang sangat besar. Dan saya percaya bahwa kita semua sering mendengar, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Dan bisa dibayangkan ketika Yesus ucapkan kepada murid-muridnya, itu sesuatu yang sangat powerful. Ya, ini orang yang mengatakan, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kehidupan orang Yahudi dalam sepanjang sejarah mencari jalan menuju kehidupan yang benar, kehidupan yang benar-benar menjadi bagian dan harapan mereka. Tapi Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan. Aku bukan saja menunjukkan jalan itu, tapi akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah jalan itu kepada Bapa. Dan yang menarik juga, akulah kebenaran. Begitu banyak tokoh-tokoh, pengajar-pengajar tentang moral yang begitu baik, yang benar, mengajarkan itu, tetapi mungkin saja mereka bisa mengajarkan hal yang benar, tetapi belum tentu hidup mereka benar. Tapi Yesus ketika mengajarkan kebenaran, dirinya pun adalah kebenaran. Ketika dia mengatakan, akulah kebenaran, tidak ada yang dapat disangkal karena kata-kata dan hidupnya adalah kebenaran itu sendiri yang tidak saja menunjukkan tentang Allah, tapi kebenaran tentang Allah itu, bahkan tentang pribadi Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah hidup. Ketika Yesus mengatakan dia adalah hidup, itulah hidup yang sesungguhnya. Dunia ini berjuang untuk hidup sesungguhnya dengan banyak hal yang menjadi tawaran. Tetapi ketika Yesus mengatakan, akulah hidup, akulah yang memberikan kehidupan, kata Yesus. Akulah air hidup, barang siapa yang minum daripadaku tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Kehidupan yang sesungguhnya seperti yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, adalah pengalaman ketika dia menjadi satu dengan Kristus. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Kristus. Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ketika orang berjumpa dengan Yesus,
melalui Kristus, melalui Yesus, orang itu akan berjumpa dengan Bapa. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan kita semua diyakinkan bahwa dari jawaban Yesus kepada Thomas ini menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, akan datang kepada Bapa tanpa takut dan tanpa malu. Karena segala dosa sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Setelah dibebaskan, hutang dosa kita dibayar oleh darah Kristus. Dan melalui Yesus Kristus, kita dapat dengan leluasa masuk ke dalam rumah Bapa. Kemudian, jaminan ini juga kita dapat lihat dari apa yang Yesus katakan kepada Filipus. Jadi pertama kepada Thomas, ketika berbicara akulah jalan, kebenaran, dan hidup, menjadi jawaban bagaimana seorang bisa ke rumah Bapa. Dan orang harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian Yesus mengatakan dalam ayat 7, mengenal, dikatakan di situ, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia karena kamu telah melihat dia. Kemudian kata Filipus ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan. Yesus katakan tadi pertama ialah kamu mengenal aku, pasti mengenal Bapa. Mengenal dia karena melihat dia. Melihat Yesus, melihat Bapa, mengenal Yesus, mengenal Bapa. Satu korelasi yang sangat dalam sekali. Dan hal ini sangat sulit dimengerti. Bagi orang Yahudi yang percaya monoteisme, ketika Yesus mengatakan hal ini, sesuatu yang buat mereka mungkin menganggap sebagai satu hal yang menjadi batu sandungan. Seringkali mereka mendengar kesaksian Yesus tentang Allah dan bahkan mengatakan Yesus menghujat Allah. Tapi di bagian Yunani pun mengatakan sebuah kebodohan. Tetapi disinilah kebenaran tentang Yesus dan Bapa itu. Yang menarik di sini kemudian apa yang Yesus katakan. Ayat yang ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah? Ayat 10, percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, disinilah kita dapat lebih dalam lagi masuk bagaimana apa yang Filipus inginkan, tunjukkan Bapa itu. Yesus katakan, kamu sekian lama melihat aku, tapi kamu tidak mengenal. Ya, sekian lama kamu bersama-sama aku, tapi tidak mengenal aku. Dan Yesus masuk lebih dalam mengatakan bahwa apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat, itu berasal dari Bapa. Tanpa mengurangi bagaimana Allah Bapa itu yang mengatakan Yesus adalah bagian dari pernyataan Allah. Segala sifat-sifat Allah nampak dalam keberadaan Yesus sebagai manusia. Dan disinilah hal yang mungkin bagaimana kita dapat memahami Allah yang maha besar itu ada di dalam pribadi Yesus yang manusia. Tetapi gambaran inilah yang menegaskan kepada kita Allah yang jauh, yang maha tinggi, yang tidak terselami oleh akal pikiran, telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan ketika itu dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan yang Yesus lakukan, itu menunjukkan Allah yang benar.
Saya akan membandingkan dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Iya, Yesus diutus oleh Bapa. Hidup yang kekal, di mana kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Yang menarik di sini ketika sampai pada bagian ini, Allah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, merasakan kepedulian pada pergumulan manusia. Allah yang maha besar itu mau merasakan setiap pergumulan. Dan Yesus Kristus menjadi imam besar agung yang turut merasakan pergumulan-pergumulan hidup manusia. Dan ketika dia merasakan itu, dia dapat menjadi pengantara kepada Bapa untuk menyampaikan doa-doa kita. Yesus Kristus menjadi manusia untuk menyatakan kasih Allah yang sangat besar. Kita dapat mengenal Bapa yang sangat mengasihi kita melalui Yesus yang mengasihi kita. Dan ketika perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan Yesus nyatakan selama di dunia ini, yang bisa kita baca melalui firman, melalui kehidupannya dan perjalanannya bersama murid-murid. Perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang dia lakukan, dan banyak hal dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, itu adalah berasal dari Bapa. Dia tidak mengerjakan dari diri sendiri, karena dia menyatu dengan Bapa yang ada di dalam Kristus. Pemikiran hal ini yang sangat penting digambarkan bahwa Yesuslah pribadi Allah yang menjadi manusia. Ketika kita bicara di sini bagian yang sangat menarik tentang surga, Yesus Kristus memberikan jaminan dengan dirinya bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup untuk berjumpa dengan Bapa. Masuk ke dalam rumah Bapa yang mulia. Dia juga bukan saja memberikan jaminan dengan dirinya, tapi dengan perkataan yang diucapkan, dengan perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, yang semuanya berasal dari Bapa. Dan ketika dia menunjukkan itu, membawa kita untuk dapat mengenal siapa Yesus, kita juga sekaligus mengenal Bapa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sampai pada sikap percaya, seringkali kita harus diperhadapkan dengan pertimbangan-pertimbangan logika yang mustahil. Tetapi ketika kita mengatakan percaya kepada Yesus, mulai percaya kepada Yesus, jawaban atas kemustahilan itu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan rasional kita akan dijawab di dalam iman kita kepada Yesus. Nah, disinilah kita akan belajar. Setelah kita mengenal Yesus, mengenal Allah yang benar, bagian berikutnya dari jaminan itu dalam ayat 12-14, hidup dalam jaminan kepastian tentang rumah Bapa itu. Jadi sementara ini kita memang seperti yang kita tahu, kita tidak pernah melihat Yesus kan dalam kasat mata kita. Kita hanya membaca dan percaya apa yang dikatakan para rasul, apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya, kita percaya. Tapi berdasarkan kepercayaan itu, sekarang kita hidup dalam jaminan. Dalam jaminan kepastian tentang janji-janji yang Yesus ucapkan.
Mari kita perhatikan ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa. Tapi kalau kita percaya, sesungguhnya kita percaya kepada Yesus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari yang pekerjaan-pekerjaan itu. Dan kita akan melihat fakta atau kenyataan orang-orang yang dipakai Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dapat melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Mereka dapat melakukan kasih yang begitu besar seperti yang Yesus lakukan. Waktu itu Yesus hanya terbatas di Palestina, di Yerusalem. Tetapi orang-orang yang percaya Kristus tersebar begitu luas. Dan begitu banyak kesempatan gereja-gereja dipakai Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan kuasa yang bekerja di dalam diri orang percaya itu adalah kuasa yang dari Bapa melalui Yesus, juga selanjutnya sampai akhir zaman. Yesus menjamin itu. Pergilah, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Pergilah, aku menyertai kamu. Dan disitulah menjadi jaminan bagi kita. Sekalipun Yesus pergi kepada Bapa, kuasanya, apa yang telah dia lakukan itu terus menerus, tidak bisa ditahan, tidak bisa dihambat. Karena disitulah kita melihat pekerjaan-pekerjaan. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan membuktikan imannya melalui pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan melalui kehidupan dan pelayanan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, dari bagian ini pun kita diingatkan bahwa hidup dalam jaminan kepastian itu berdasarkan pekerjaan Yesus dan juga di dalam perkataan-perkataan yang Yesus ucapkan. Tetapi juga kita diingatkan bahwa ada jaminan. Hidup dalam jaminan itu ialah berdoa dalam nama Yesus. Ayat 13, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta sesuatu dalam nama Yesus Kristus. Mengenal Yesus di sini menegaskan juga bagaimana kita bukan saja dalam pekerjaannya, dalam perkataan, tetapi juga dalam relasi dengan Yesus Kristus. Kita berdoa dalam nama Yesus, menegaskan bagaimana keyakinan kita sungguh bahwa dalam nama itulah jawaban doa kita. Dalam nama itulah Allah melakukan apa yang kita doakan. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, apakah kita benar percaya ada kuasa yang besar di dalam nama itu? Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mengakui dan percaya tentang pribadi Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, apakah kita mengakui dan sungguh-sungguh mentaati perkataannya dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan Yesus? Tantangan bagi kita dewasa ini, kita mau berdoa. Dan begitu banyak doa. Tetapi doa kita haruslah menjadi satu dengan persekutuan kita, menjadi satu dengan pribadi Kristus yang hidup. Bukan saja Bapa di dalam Kristus, tetapi juga kita yang hidup di dalam Dia. Dia hidup di dalam kita. Saya menegaskan lagi apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, dan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apa yang kita minta dalam nama Yesus, aku akan melakukan. Yesus katakan, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan. Tapi kesatuan yang penting, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi kita tidak ada sekedar kita tinggal di dalam Kristus, tapi firman Kristus juga ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita meminta, itu dikatakan, apa yang kamu minta, apa saja yang kamu kehendaki. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus dan firman-Nya di dalam kita, kehendak kita pasti sama dengan Kristus. Bukan kehendak kita. Tapi disinilah poin yang sangat penting, dengan kita hidup, berbuah, berdoa, sungguh-sungguh Bapa yang dipermuliakan melalui hidup kita. Jadi akhirnya kesimpulan dari bagian ini mengajarkan kepada kita, hidup dalam jaminan ini adalah hidup di mana kita semakin mengenal Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Kita semakin mengenal bagaimana Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, itu berarti perkataan dan pekerjaannya itu adalah bagian yang menyatu dengan kehidupannya. Dan itu pun juga akan nampak di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Akhirnya ketika kita bicara tentang rumah Bapa, janji ini adalah sebuah janji yang pasti. Yesus mengatakan di dalam rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Dan ketika dia mengatakan banyak tempat tinggal, itu begitu luas bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Dan kemudian janji itu membawa kita untuk semakin mengenal Yesus. Mengenal Yesus melalui perkataan dan pekerjaannya. Di mana semuanya itu adalah bagian daripada Allah yang Bapa yang mengutus dia. Dan ketika mengenal Kristus, kita akan dibawa kepada hubungan yang semakin dekat. Dan ketika kita berdoa, kita pun memiliki jaminan kepastian. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Berdoa di mana kehidupan kita hidup di dalam Kristus dan firman-Nya di dalam kita. Dan kehidupan kita yang mempermuliakan Bapa melalui hidup kita, itulah kita memiliki jalan lurus, di mana kepastian pengharapan kita bahwa surga itu tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Percayalah, Yesus pergi ke surga, naik ke surga, dia akan datang kembali. Dan nantikanlah kedatangannya. Kapanpun, entah pada waktu dia datang kita masih hidup, ataukah kita sudah meninggal, kita semua akan disambut. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak lagi menghadapi hukuman, penghakiman untuk hukuman, tetapi masuk ke dalam kebahagiaan bersama Yesus Kristus di surga. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur pada saat ini ya Bapa, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu, yang memberikan jaminan kepastian kepada kami tentang rumah Bapa, surga semawi itu. Banyak hal yang mungkin kami belum memahami tentang surga dan tentang hal-hal yang akan datang. Tetapi dengan iman dan percaya kami saat ini, kami percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus Kristus melalui perkataannya, melalui pekerjaannya, di mana itu membawa kami semakin mengenal. Banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin timbul, tetapi kami percaya melalui kesempatan ini kami diajar bahwa Yesus Kristus sungguh mengatakan yang benar. Bila tidak demikian, tentu dia tidak akan mengatakan. Tetapi yang sesungguhnya kami dapat mempercayai, Yesus pergi menyediakan tempat bagi kami.
Dan itulah harapan kami ya Bapa, selagi hidup di dunia ini, biarlah kami didapati hidup selalu di dalam Kristus. Firman-Nya di dalam kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat hari ini. Kami melihat banyak situasi yang sulit yang sedang dihadapi. Tetapi kami tetap percaya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau percaya kepadamu bahwa Engkau pasti membuka jalan di saat-saat kami menghadapi kesulitan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah berbagai kebijakan, di tengah-tengah usaha vaksinasi dan sebagainya, di tengah-tengah tekanan-tekanan secara politik dan sosial di tengah masyarakat, biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan bahwa kami sudah memiliki keluarga negara, bukan saja di dunia, tetapi keluarga negara surga, sebagaimana yang Engkau sudah janjikan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa syukur kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.